Yosia, Raja Yehuda, maka Resin, Raja Aram, dengan Pekah bin Ramalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Bersabdalah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear-Yasyub anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Resin dari Aram dan anak Remalia. Sebab Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya sertanya merebutnya. Lalu kita mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya. Beginilah sabda Tuhan Allah, hal itu tidak akan sampai terjadi, sebab ibu kota Aram ialah Damsyik, dan kepala Damsyik ialah Resin. Ibu kota Efraim ialah Samaria, dan kepala Samaria ialah anak Remalia. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Jika kalian tidak percaya, niscaya kalian tidak teguh jaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrain, Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Agunglah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Gunung Sion, pusat kawasan utara, itulah kota Raja Agung. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan diri sebagai benteng. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Lihat, raja-raja datang bersekutu dan maju serentak menyerang. Demi melihat kota itu, mereka tercengang-cengang, kacau balau, lalu lari kebingungan. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka mengerang seperti perempuan yang hendak melahirkan. Takubannya seperti angin timur yang menghancurkan kapal-kapal Tarsis. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Baik, pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mukjizat.
Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu telah tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, pada hari ini dalam Injil Yesus mengecam beberapa kota yang pernah dikunjunginya dan ia banyak melakukan mujizat di sana. Ia mengecam kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Orang-orang di kota ini dikecam karena mereka sudah menjadi saksi mata dari mujizat yang dilakukan oleh Tuhan sendiri, tetapi tidak ada pertobatan di sana. Tentu dalam pengalaman-pengalaman hidup, kalau misalnya kita menjumpai ada pastor tertentu yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai tanda heran atau mujizat, tentu ada banyak orang yang mulai tergugah hatinya untuk melihat bahwa ada karya dan kemahakuasaan Allah yang ditampakkan secara nyata. Karena itu, ada orang yang bertobat, ada orang yang semakin rajin untuk berdoa dan beribadat, dan tentu walaupun mereka yang tidak beriman juga menjadi segan terhadap gereja dan terhadap para pimpinan gereja tertentu. Kita mungkin pernah dengar tentang peristiwa Pastor Titus yang menjadi penyembuh di Ternate, atau ada pastor yang lain di keuskupan yang lain, Manado misalnya, pernah ada Pastor Dino yang melakukan karya-karya tertentu yang dikategorikan sebagai tukang berobat. Dan ada orang yang kemudian semakin beriman kepada Tuhan karena melihat dan menyaksikan peristiwa-peristiwa seperti ini. Tetapi juga mereka yang beragama lain menjadi kagum, menaruh hormat kepada pimpinan gereja, para pastor, tetapi juga dalam komunitas gereja Katolik. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu, orang-orang kadang tidak keluar dari kebiasaan-kebiasaan lama ketika menyaksikan dan mengalami peristiwa-peristiwa seperti ini. Kita sama seperti orang-orang di 3 kota yang dikecam oleh Yesus ini. Mereka juga dikecam karena mereka tidak mau membuka diri pada sesuatu yang baik. Mereka telah merasa hidup mapan sehingga menutup mata pada sesuatu yang baru. Seringkali juga orang-orang dalam keadaan tertentu, kalau mereka sudah hidup nyaman, mapan dengan keadaan-keadaan mereka, maka mereka melupakan Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka. Kota-kota yang dikutuk oleh atau dikecam oleh Yesus ini adalah kota-kota yang seringkali dikunjungi oleh Tuhan. Betsaida bahkan adalah kota kelahiran dari Filipus, Petrus, dan Andreas, para murid pertama Yesus. Dan Kapernaum adalah kota yang menjadi kota Yesus, karena di sana
Tuhan melakukan pengajaran-pengajaran di sinagoga-sinagoga dan juga melakukan banyak mujizat. Seringkali kita merasa menjadi orang yang sungguh diberkati oleh Tuhan, tetapi kita lupa bahwa Tuhanlah yang memberikan berkat bagi kita dan bukan kemampuan kita sendiri untuk menerima berkat-berkat itu. Karena itu Tuhan mengingatkan kita semua untuk senantiasa mawas diri, menyadari siapa diri kita, siapa identitas kita di hadapan Tuhan. Dan pertobatan adalah jalan yang tepat untuk memperoleh keselamatan. Ada begitu banyak mujizat yang tentu dialami dalam perjalanan kehidupan kita, tetapi kadang kita tidak menyadarinya, kita tidak merasakannya. Karena itu, melalui pesan-pesan Injil dan bacaan-bacaan hari ini, kita senantiasa membuka hati dan diri kita peka untuk melihat dan menyadari bahwa mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Dan kita juga diundang untuk senantiasa membaharui diri dan bertobat agar kita semakin menemukan jalan keselamatan. Rahmat Allah